Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada seorang bapak bekerja pada bagian yaitu di dalam kerajaan. Dia bertugas untuk mengembalakan yaitu ternak kerajaan. Dan di dalam pekerjaannya dia sangat rajin, pekerja keras, dan dia juga jujur di dalam melakukan pekerjaan itu semua. Dan pada satu ketika kerajaan membutuhkan yang namanya yaitu seorang bendahara dan juga memegang apa yang menjadi kebutuhan, yaitu kebutuhan untuk kerajaan, ibaratnya seperti kepala staf kerajaan. Dia juga mengatur dan dia juga bagaimana untuk menambah perbendaharaan kerajaan. Tentu ini tugas berat dan juga tugas yang jujur harus dilakukan. Dan raja mencari orang yang bisa dia percayakan. Tanpa sengaja para pengawal kerajaan mengenal yaitu pengembala ini yang mengembalakan ternak kerajaan dan memanggil dan memperkenalkan kepada raja. Dan raja melihat seperti sosok yang pada dirinya, raja pun memberikan kesempatan kepada penjaga atau pengembala ternak kerajaan, dan dia diberikan kepercayaan seperti memegang penuh apa yang menjadi kebutuhan di dalam kerajaan itu. Tentu bisa kita bayangkan kalau seorang kepala staf kerajaan, tentu dia menentukan segala sesuatu tentang apa yang baik di dalam kerajaan itu. Dan ternyata ketika dia memegang itu, semua berjalan dengan baik dan lancar dan menambah surplus kerajaan. Raja sangat senang dengan apa yang dilakukan gembala itu yang telah dia angkat menjadi kepercayaan raja. Tapi pengawal yang lain ada rasa curiga dengan dia karena memperhatikan gerak-gerik yaitu kepala staf kerajaan ini, karena setiap malam dia masuk pada satu ruangan yang tidak boleh siapapun memasukinya. Dan ini mengandung kecurigaan oleh para pengawal. Dan itu sampai kepada kepala pengawal, dan itu sampai juga kepada raja dan memberitahukan. Sampai-sampai kepala pengawal penjara atau pengawal pasukan mengatakan jangan-jangan dia masuk dalam ruangan itu dia telah melakukan korupsi dan atau melakukan tindakan yang berbahaya bagi raja. Dan raja pun juga sangat murka dan marah sekali. Dan raja berusaha bagaimana untuk menggrebek pada malam saat dia memasuki ruangan tersebut. Dan ketika kepala staf kerajaan itu memasuki ruangan itu, lalu raja bersama kepala pengawal dan juga para pasukan menggerebek langsung. Ketika digerebek, raja pun terkejut. Apa yang dia perhatikan di dalam, apa yang dia gambarkan sebelumnya, di dalam itu sebetulnya sudah lengkap segala apa yang bisa menjadi memperkaya diri. Tapi raja melihat,
ruangan kosong, hanya ada sebuah meja dan kursi. Dan pada saat itu raja melihat kepala staf kerajaan ini memakai pakaian gembala dan memegang tongkat. Raja bingung. Kenapa? Dan ngapain engkau mau menggunakan pakaian seperti itu? Lalu kepala staf kerajaan yang dulu dia adalah gembala, dia mengatakan, maaf paduka raja. Kalau raja curiga dengan saya, tiap malam saya masuk dalam ruangan ini mau mengingatkan kepada saya bahwa saya dulu adalah gembala, orang yang tidak dipandang. Tapi raja sudah mengangkat saya sebagai yang menjadi kepercayaan di kerajaan. Saya tidak lupa apa dulu pekerjaan saya, dan sampai hari ini apa yang raja percayakan sama saya, semuanya itu seperti Tuhan memanggil saya, memberi kepercayaan kepada saya dengan atas semua berkat ini. Raja sangat kagum dengan apa yang dilakukan kepala staf istana tersebut. Ternyata kepala istana ini tiap malam dia masuk ruangan itu, dia menggunakan pakaian gembalanya, dia megang tongkat, dia mengingat bagaimana dulunya sedihnya dia di dalam tugas pekerjaannya itu, tetapi dia sampai menjadi kepala staf, dia tidak pernah lupa bahwa semua apa yang dia terima adalah anugerah Tuhan. Ini sangat menarik. Melalui cerita ini juga menjadi pengalaman Daud di dalam hidupnya. Dan melalui firman Tuhan ini, sampai-sampai Daud mengatakan dan merasakan bahwa semua apa yang terjadi di dalam hidupnya semua adalah karena penyertaan Tuhan. Karena Daud merasakan bahwa apa yang dia lakukan, mulai dia menjadi gembala dan juga sampai menjadi raja, semuanya itu karena Tuhan. Dan Daud merasakan ketika memenangkan peperangan dan sampai mendirikan rumah istana bagi Daud, dia menggambarkan dirinya, kenapa saya bisa diam di dalam rumah dari pohon aras? Tentu pada saat itu pohon aras ini adalah pohon yang sangat mahal. Tapi dia membandingkan dirinya dengan yaitu yang namanya peti perjanjian, peti Allah, tabut Allah masih di dalam tenda. Dia merasa aku tidak pantas mendiami tempat ini, sementara tabut Allah masih di tenda. Dan dia mengatakan kepada para nabi, termasuk kepada Natan, bagaimana pendapat nabi? Lalu Natan mengatakan, ya apa yang menurutmu itu baik, lakukanlah itu, pasti Tuhan menyertai engkau. Lalu firman Tuhan mengatakan kepada Natan, sampaikan kepada hambaku Daud itu, aku tidak pernah diam mulai bangsa Israel keluar dari Mesir sampai hari ini. Aku terus mengembara, aku terus menyertai umatku, aku terus menyertai dan melindungi umatku dari musuh-musuhnya, termasuk hambaku itu. Aku tidak pernah diam pada satu tempat. Ini mau menggambarkan ternyata apa yang kita gambarkan ketika kita menghadapi persoalan-persoalan hidup, kita sering mungkin mengatakan, di mana engkau Tuhan
pada saat aku mengalami kesusahan. Di mana Engkau Tuhan ketika aku mengalami kesakitan? Padahal Tuhan tidak pernah diam. Inilah pernyataan Tuhan kepada Nabi Nathan dan menyampaikan kepada Daud bahwa Tuhan tidak diam pada satu tempat. Tuhan itu terus bekerja melakukan apa yang baik untuk umatnya. Begitu juga kepada kita. Dan apa yang menjadi kerinduan Daud, dia mengatakan mendirikan rumah bagi Tuhan, tapi Tuhan melihat itu luar biasa. Bisa dikatakan seperti ini, aduh terima kasih Daud, engkau baik banget, terima kasih. Engkau mau mendirikan tempat untukku, tapi tidak itu yang kuharapkan. Di luar logika kita, mungkin kita berharap Tuhan itu seharusnya tempat yang indah, tempat yang baik. Kan itu yang menurut pikiran kita. Tapi Tuhan melihat itu semua sebagaimana dia, rancanganku bukan rancanganmu, rencanaku bukan rencanamu. Tapi lebih dari itu, Tuhan membuat melalui kebaikan Daud ini, melalui ketakutan Daud ini kepada Tuhan, dan melalui kesetiaan Daud kepada Tuhan, maka Tuhan menetapkan dari keturunanmu lah aku akan membuat kerajaan yang kokoh selama-lamanya. Karena dari keturunan Daudlah lahirlah Sang Mesias Juru Selamat itu. Itulah yang dikatakan Allah, bahwa dari Mesiaslah kerajaan Allah dinyatakan. Bukan menurut sesuai pikiran Daud. Dan ini mau mengingatkan kepada kita. Apa yang disampaikan para kitab suci dan para nabi mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru telah dinyatakan tentang kedatangan Yesus. Dan kita masuk pada masa Advent keempat. Mungkin 5 hari lagi ya. 5 hari lagi kita akan bersukacita merayakan, menyambut kelahiran Yesus Kristus. Tentu di sini mau mengingatkan kepada kita bagaimana kesiapan diri kita untuk kelahiran Yesus Kristus dalam hidup kita. Apa yang telah dinyatakan oleh para nabi dan kitab suci bahwa yang datang itu Mesias ternyata benar dan nyata. Apa yang diberitakan, dinubuatkan ribuan tahun itu telah dinyatakan. Dan tentu dalam masa Advent keempat ini, apa yang bisa kita persiapkan dalam hidup kita ini? Apalagi di masa pandemi corona ini yang kita tidak tahu akhirnya. Tantangan semakin banyak terus yang kita hadapi. Kesulitan ekonomi, pekerjaan, dan hal yang lain lagi. Dan parahnya lagi, melonjak lagi yang kena COVID. Kita tidak tahu. Yang menjadi pertanyaan kita, apakah menjadi takut, menjadi gentar? Tapi lihatlah dari pengalaman iman Daud, dia percaya bahwa di dalam hidupnya, mulai dia menjadi mengembala sampai diangkat menjadi raja, semua dia sadari bukan karena kekuatannya, bukan karena kehebatan, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Tuhanlah yang mengangkat. Pertanyaan bagi kita, apakah kita ingat perjalanan hidup kita, mulai hal-hal yang tidak kita duga-duga, kita menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan kita diingatkan sebagaimana Daud, apa yang dia lakukan dia masih ingat untuk Tuhan. Dia mengingat untuk rumah Tuhan. Dia tidak memikirkan untuk dirinya sendiri. Ini sangat menarik, mau mengajak kita untuk merenungkan apa yang telah kita lakukan untuk Tuhan. Ketika kita sekarang ini sudah diberi kesempatan. Mungkin harta, mungkin jabatan, mungkin pangkat, mungkin kesehatan. Ini menjadi perenungan kita. Apa yang kita lakukan kepada Tuhan? Apa yang lebih dahulu yang kita lakukan untuk Tuhan? Atau mungkin kita mengutamakan untuk diri kita dan kita mengatakan, aduh bagaimana saya untuk melakukan untuk Tuhan sementara saya seperti ini?
Sekarang persoalannya adalah niat yang paling terdalam. Adakah kita menyadari bahwa semua ini adalah dari Tuhan atau tidak? Ini harus menjadi perenungan kita. Kalau tidak kita renungkan menyadari ini, tidak akan mungkin kita merasakan kelahiran Yesus Kristus, Mesias itu di dalam hidup kita. Bisa jadi dalam penyambutan perayaan Natal, kita menganggap itu hanya seperti perayaan biasa. Orang pakai baju baru, ya kita pakai baju baru. Ya orang ikut ibadah, ya mungkin kita hanya sekedar beribadah. Tapi lebih dari situ, apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan atas anugerah hidup ini, sebagaimana Daud, dia merasakan bahwa itu semua yang dia peroleh adalah kasih dan penyertaan Tuhan. Sampai Tuhan mengatakan, aku yang menyertai dia menghadapi musuh-musuhnya. Ini sangat menarik. Dan Tuhan juga mengatakan, aku akan mengangkat namanya semakin besar seperti nama besar-besar di dunia ini. Ini sangat menarik. Dan mungkin juga kepada kita, ini menjadi perenungan bagi kita di masa Advent keempat ini. Dan mau mengingatkan kepada kita supaya kita tetap untuk bersukacita dan menjadikan dia adalah yang paling utama dalam hidup ini. Berusaha yang terbaik untuk Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru dari semuanya itu akan ditambahkan Tuhan. Amin. Saya kira itu juga kepada kita semua. Kita yang hadir pada malam hari ini, kita tidak tahu kan tentang hidup ini. Apalagi dalam menghadapi corona ini. Kalau saya mengatakan, puji syukur, kita masih diberi anugerah hidup ini, diberi kesempatan untuk bernapas. Dan bukan hanya itu juga, dia masih tetap menyertai kita, menguatkan kita, dan memberi juga rezeki-rezeki yang baik. Tapi mari semua apa yang kita terima itu kita persembahkan lebih dahulu untuk Tuhan. Apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi mimpi kita, apa yang menjadi cita-cita kita, lebih dahulu sampaikan kepada Tuhan. Jangan dulu kita memikirkan, oh tunggu, saya belum ini, saya belum itu. Jangan, tapi mari semua berikan yang paling utama untuk Tuhan. Maka Tuhan akan melipat gandakan dalam kehidupan kita, sebagaimana Tuhan mengokohkan dari keturunan Daud dan mengokohkan kerajaannya di tengah-tengah dunia ini. Dan kita juga merasakan itu semua. Dan tidak ada yang mustahil. Mungkin berkat akan mengalir kepada kita, bukan hanya kepada kita, tapi juga kepada anak dan juga cucu kita. Tidak ada yang mustahil. Jangan kita bayangkan, Tuhan tidak pernah memberikan berkatnya kepada saya. Ya, mungkin cara Tuhan tidak langsung kepada kita, mungkin kepada anak kita, atau mungkin kepada cucu kita. Yang pasti, bagi orang setia kepada Tuhan, berkatnya akan mengalir sampai keturunannya selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan dan menyapa kami, supaya kami tetap untuk setia. Apapun dalam terjadi dalam kehidupan kami, suka ataupun duka. Terkadang kami sering jauh darimu, tetapi melalui firman-Mu Tuhan, pengalaman rohani Daud, dia tetap mengingat dan tetap setia kepada Engkau, bahwa yang terutama dia merindukan tempat kediaman-Mu, tapi Engkau merencanakan lebih apa yang dipikirkan Daud. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami lebih dahulu memberikan yang terbaik untuk-Mu, karena Engkau telah memberi kepada kami, yaitu nafas kehidupan yang tidak bisa kami balas. Dan kami percaya segala sesuatunya, apa yang Kau berikan kesempatan kepada kami, dan Engkau tentu punya rancangan dalam hidup kami, supaya kami juga menjadi alat-Mu, menjadi saluran berkat,
supaya kami juga untuk memberitakan kesukaan darimu kepada dunia ini. Inilah kami Tuhan, dengan keterbatasan kami, dengan kelemahan kami, pakailah kami seturut kehendak-Mu, apa yang menjadi rancangan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami ini melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita. Amin.